Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Rudi Pristiawan di channel RPR Edukasi. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai tegangan jepit. Kalian sudah pernah mendengar tegangan jepit enggak? Jadi sebenarnya tegangan jepit itu merupakan pembatasan tegangan ya. Pembatasan dari titik tertentu. Nah, jadi misalkan kayak gini nih. Misalkan di sini ada sebuah rangkaian. Misalkan ada sebuah rangkaian di sini ya. Nah, di sini ada 4 titik. Ini dia yang menjadi pembatasannya itu. Ini dia titik-titik ini yang menjadi pembatas. Atau enggak cuma di sisi ini, misalkan di sini ataupun di sini. Itu bebas ya. Itu namanya batas. Titik batas. Misalkan di sini batas A, di sini batas B. Di sini misalkan B, kemudian C, D, E, F. Berarti di sini ada 6 pembatasan. Atau misalkan dalam soal ininya nggak ada, tapi pakainya angka, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Itu sama aja ya, jangan dipusingkan, tolong ya. Oke. Misalkan dalam contoh seperti ini. Misalkan contohnya seperti ini ya. Nah, oke, misalkan dalam contoh soal seperti ini. Di sini yang ditanyakannya itu misalkan hitunglah tegangan dalam volt ya dari titik A sampai titik C misalkan. Nah, misalkan seperti ini. Jadi kita itu bisa melalui dari titik A ini, bisa melalui B ke sini atau bisa melalui D. Itu sama saja ya. Sama saja, oke? Oke, rumusnya saya tulis dulu ya. Jangan lupa dicatat. Nah, rumusnya seperti ini. V atau tegangan AB sama dengan sigma GGL AB ditambah sigma I kali R AB. Seperti itu ya. Ini dia rumusnya. Jangan lupa dicatat ya. Oke, sebelum kita memasukkan rumus ini, kita harus menghitung dulu nih. Ini rangkaian ininya ya. Menggunakan rumus hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma GGL ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Di sini kita buat loopnya ke sini ya. Nah, ke sini. Berarti di sini ada GGL1 kakinya panjang dulu berarti positif, ditambah GGL2 panjang dulu berarti positif. Kemudian ditambah I karena kita buat loopnya ke sini, berarti dia positif ya, berarti positif I. Kalau kita buat loopnya berlawanan berarti kita melawan arus ini kan, berarti nanti negatif. Kalau kita kan dari sini ini searah berarti positif ya. Kemudian dikali R1 dan R2 nya 2 ditambah 2 I dikali R1 dulu ya, jangan dulu cepat-cepat. 1 ditambah R2 sama dengan 0. Oke, GGL1 nya sama dengan 4. Kemudian GGL2 nya 4 juga, ditambah I dikali R1 nya 2, R2 nya juga 2 sama dengan 0.
Berarti di sini 4 tambah 4 sama dengan 8 ditambah I tambah I, kemudian 2 tambah 2 sama dengan 4 sama dengan 0. Berarti di sini 8 ditambah 4 I sama dengan 0. Di sini pindah ruas ke sini ya. Jadi berarti 4I sama dengan negatif 8 karena ini positif, pindah ruas jadi negatif ya. Kita kesini kan. Berarti di sini sama dengan I sama dengan ininya yang 4 ini dipindah ruaskan ke sini biar ketemu hasilnya. Berarti negatif 8 ini pindah ruas ke sini jadi 4. Oke. Berarti negatif 8 per 4 sama dengan negatif 2 ampere ya. Nah ternyata yang loop yang kita buat ke sini itu, nah sini searah dengan arus listriknya ternyata salah. Bukan kalau nilainya tetap aja benar ya, nilainya tetap benar gitu, cuman yang salah itu arahnya karena dia bernilai negatif. Kalau kita buat arah yang sebaliknya pasti dia akan positif. Nah setelah itu berarti kita udah diketahui ya, I nya itu sama dengan negatif 2 ampere. Oke, setelah itu kan di sini yang dicari adalah tegangan A sampai C. Berarti dari sini ke sini boleh dari A melalui B atau dari A melalui D, itu sama aja ya. Oke, kita masukkan dulu. Oke, berarti kita jalannya dari sini, dari A ke C. Oke, GGL nya yang ketemu adalah GGL 1 aja ditambah I ya, I nya. Oke, I, kemudian R nya ada R1 R2 karena yang dilewati jalur ini itu R1 sama R2 ya. Kemudian GGL 1 nya berapa? 4. Kemudian I karena ini itu sama dengan sama aja gitu ya, karena dia searah dengan arus I nya berarti dia bernilai positif ya, I nya positif I, kemudian dikali nih positif I ya, kemudian R1 ditambah R2. Nah di sini kita masukkan nih yang data yang udahnya, berarti I nya itu berapa? Negatif 2. Kemudian negatif 2 dikali 1, ini R nya dikurungin dulu ya, R1 nya berapa? 2 tambah 2 ya, 2 tambah 2. Berarti di sini 4 ditambah 2 tambah 2. Oke, negatif 2 dulu di sini. Kemudian 2 ditambah 2 sama dengan 4. Berarti di sini 4 ditambah negatif 2 dikali 4 sama dengan 8 ya. Sama dengan negatif 8. Berarti di sini 4 ditambah negatif 8 berarti negatif 4 ya. Berarti negatif 4 volt. Oke, berarti kita coba untuk yang melalui D ya. Berarti di sini yang melalui D itu kan kita melawan arus nih. Tapi nanti negatif I ya. Berarti GGL dulu kita. Nah, GGL ini itu kita ketemu kaki negatif dulu, kaki pendek dulu berarti negatif ya, tuh negatif dulu. Ini negatif 4. Kemudian ditambah I nya nih. Jadi di sini negatif I ya. Negatif karena dia melawannya itu karena dia negatif dulu nih. Karena dia kita melawan ya. Melawan arus berarti negatif I ya. Berarti di sini negatif I. Kemudian di sini apakah ada R? Nggak ada ya.
berarti R-nya enggak ada di sini, berarti 0. Nah, seperti itu. Kemudian di sini negatif 4-nya masukkan lagi. Kemudian negatif I-nya berapa? Negatif 2. Berarti negatif 2 dikali 0 sama dengan negatif 4 ditambah 2 ya, karena negatif kali negatif sama dengan positif, kemudian dikali 0, maka di sini sama dengan negatif 4. Ininya coret karena 2 dikali 0 sama dengan 0, hasilnya sama ya. Kenapa kok negatif sih? Karena tadi di perhitungan yang awal loopnya salah, jadi ya berpengaruh ininya juga. Kalau pas awalnya negatif kalau pas awalnya dia arahnya berlawanan arah jarum jam, di sini melawan arus untuk yang tadi pertama kali yang menentukan I-nya, maka dia hasilnya positif karena dia I-nya udah negatif. Berarti di sini juga pasti negatif. Kalau ininya positif, pasti di sini juga bakalan positif. Jadi seperti itu ya. Sudah paham kah? Oke. Untuk memahami lebih dalam lagi materi ini, kalian bisa mengerjakan soal berikut ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga tidak pusing ya dengan apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.